Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Bahagia? Ada yang bahagia, ada yang tidak jawab. Sekarang ini nyari orang bahagia susah. Banyak yang galau. Anak-anak muda galau. Ketika sekolah susah, kuliah payah, lulus payah cari kerja. Khawatir tak bisa bekerja, mau nikah, takut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membahas, berdiskusi tentang rezeki, tentang sikap mental kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang optimis dan tidak galau. Ada kesalahpahaman yang pertama. Yang pertama, ada orang mengira bahwa ada hubungan sebab akibat yang pasti antara ikhtiar, usaha, kerja dengan datangnya rezeki. Orang bersusah payah, kerja keras, terkumpullah harta yang banyak. Setelah hartanya banyak, dia kira bahwa harta itu terkumpul semata-mata karena kepandaiannya, karena bisnisnya, karena usahanya. Maka bisa jadi sombong karena hartanya. Bakhil. Bakhil itu apa, Bu? Kikir, loke, sampilia, karyam. Parah betul. Bahkan bisa jadi seperti Qorun. Qorun itu sampai diabadikan oleh Allah di 4 ayat dalam Al-Quran. Tadinya miskin menghadap kerabatnya yang jadi Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dengan Qorun masih ada hubungan famili. Minta supaya didoakan. Didoakan oleh Nabi Musa. Berbisnis kaya. Saking kayanya sampai 40 orang membawa kunci gudangnya saja nggak sanggup. Jadi karena waktu itu menyimpan harta memang di dunia nyata. Kalau sekarang kan bisa jadi menyimpan di dunia maya. Nah, ketika diperintahkan untuk sedekah, diperintahkan untuk bayar zakat, tidak mau dia. Kenapa capek-capek saya sudah bekerja, berusaha, terkumpul harta, harus saya berikan kepada orang-orang miskin? Mestinya orang miskin itu yang harus bekerja supaya bisa kaya. Qala berkata Qorun, innama utituhu ala ilmin indi. Sejatinya harta yang terkumpul banyak ini semata-mata karena ilmuku. Ya, ini kesombongan Qorun. Orang yang sudah berusaha, hartanya banyak, dia bisa jadi sombong, dia kira harta itu semata-mata karena usahanya. Kalau berhasil. Kalau gagal, ketika dia mengira bahwa ikhtiar itu adalah asbab, kemudian ternyata gagal, tidak berhasil, maka jadi stres, galau.
bahkan ada yang bunuh diri. Karena memang faktanya faktanya antara usaha dengan hasil yang namanya rezeki itu belum pasti. Ada ibu tengok di depan tuh ya, ada orang jual pisang. Pisang yang kecil-kecil tuh apa namanya orang sini bilang? Pisang bangkinang. Pisang apa namanya? Pisang manis. Pisang lemak manis. Memang ada pisang yang tidak manis. Nah, pisang lemak manis lah namanya ya. Yang jual lebih dari satu kan? Ada beberapa, ada 5-10 orang yang jual. Mungkin mereka dari kampung yang sama, yang dijual sama. Kira-kira laku semua nggak, Bu? Ada yang laku keras, ada yang nunggu lama. Betul nggak? Di mana-mana itu ada kedai emas berjejer dia. Ya, ada yang laku, ada yang mengango dari pagi. Ya, itu tandanya usaha, bisnis, kerja belum tentu bisa mendatangkan rezeki, bisa tidak. Ada dulu saya punya kawan sekolah, satu bangku dengan saya, bapaknya ini dokter spesialis penyakit dalam. Pagi sampai siang di rumah sakit umum, habis zuhur praktek di rumah sampai malam. Kaya, tapi suatu hari prakteklah dia dari sore sampai malam, terkumpul uang sekian juta, ternyata pasien terakhirnya perampok. Jadi rezeki malam itu bukan rezeki Pak Dokter, tapi rezeki perampok. Ya. Nah, makanya usaha praktek Pak Dokter tadi itu belum tentu menghasilkan uang. Ya, belum tentu mendatangkan rezeki. Kemudian ada juga pegawai. Beberapa kali kejadian. Pernah ada kabar di depan RRI Jalan Sudirman. Itu orang naik angkot pegawai baru keluar dari kantornya tanggal 1 pulang bawa gaji. Sampai di rumah buka saku tak ada lagi. Dompetnya pun hilang. Ternyata gajinya tadi rezekinya tukang copet. Nah, ini fakta yang terjadi. Maka para ulama yaitu mendudukkan. Misalnya di dalam kitab Al-Fikrul Al-Islami Syekh Muhammad Ismail, di dalam kitab Sahsiyah Islamiyah jilid 1 Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mendudukkan begini. Ada lingkaran yang dikuasai manusia. Kita bisa memilih, yakni lingkaran itu disebut al-hal, kondisi. Kondisi di mana mungkin rezeki bisa datang, rezeki juga bisa tidak datang. Manusia bisa memilih bekerja atau tidak bekerja. Manggalih atau lalok atau tidur. Ya, jualan atau tidak. Kalau dia berusaha ya dengan cara yang benar, maka bisa jadi pun rezeki datang, bisa jadi tidak. Ini lingkaran yang dikuasai manusia. Tapi ada lingkaran yang tidak dikuasai manusia. Itu yang disebut dengan al-asbab, sebab. Sebab ini adalah perkara yang pasti yang akan mendatangkan rezeki. Dan ini adalah ghaib. Karena ghaib, kita harus mendapatkan dalil dari sumber yang qat'i, yang pasti. Al-Quran sampai 97 ayat memberi kabar yang pasti kepada kita bahwa sebab satu-satunya datangnya rezeki adalah dari Allah. Maka Allah itu salah satu sifatnya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu penjamin, pemberi rezeki pada seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluk ini dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, misalnya di ayat surat Hud ayat 6. Ya, dari 97 ayat Al-Quran ada surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang melata sekalipun dijamin rezekinya oleh Allah. Contoh yang paling gamblang, biasanya ada gini tak ada. Ya. Binatang melata itu adalah cicak. Cicak melata. Yang dimakan nyamuk. Nyamuk terbang. Cicak bisa terbang? Tak bisa terbang. Tapi pernah nggak ibu nengok cicak kelaparan? Nah, dia gemuk-gemuk. Paling mati kalau kejepit pintu kamar ibu, ya kan? Cicak itu dia merayap, dia nunggu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap aja melata. Datang seekor nyamuk. Habis itu, rupanya semuanya pernah sekolah TK rupanya. Lalu ditangkap. Jadi dia nunggu mengangu aja dapet rasoki itu. Cicak kan. Nah, apalagi manusia. Manusia berjalan bisa, lari bisa, diberi Allah akal sehingga bisa berkreasi, berinovasi. Sehebat-hebatnya burung tempua membuat sarang. Ibu tahu nengok burung tempua. Sarangnya bagus apa tidak? Tapi zaman dulu, ya sejak sebelum lahir Nabi Adam sampai sekarang, burung tempuanya sarangnya seperti itu. Tidak bisa dia membuat apartemen, buat hotel, buat rumah. Manusia dulu mungkin rumahnya hanya kotak, hanya seperti rumah-rumah kuno. Sekarang macam-macam gaya rumah manusia. Karena manusia punya akal, bisa berkreasi, bisa punya inovasi. Kalau binatang melata saja dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi manusia. Nah, sampai-sampai Allah berfirman begini, Bu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tak bisa ngasih makan. Ya, ada nggak orang takut tak bisa ngasih makan anaknya? Ada nggak? Ada. Ya, udahlah cukup lah. Satu aja lah payah sekarang. Bukan hanya makan. Sekolah mahal. Katanya sekolah gratis. Tetap bayar juga. Ya kan, kuliah. UKT makin mahal. Ya, nanti begitu berobat sakit. Meskipun sekarang kan ibu sakit gak sakit bayar. Sakit gak sakit bayar kan. Makin parah. Orang sakit mestinya yang bayar. Ini sakit gak sakit pun bayar. Nah, makin mahal. Akhirnya takut punya anak. Ada kelompok manusia punya gerakan namanya child free. Nikah mau, kawin mau, tak mau punya anak. Ya, gerakan bebas anak. Maksudnya tak mau punya anak. Child free, anak-anak muda. Ya, kalangan profesional, kelompok modern kata mereka. Tapi tidak mau punya anak. Coba bayangkan seandainya orang-orang tua kita dulu pikirannya seperti itu, maka tidak akan ada kita lahir di bumi. Betul tidak? Di dunia ini. Nah, maka kata Allah, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzukuhum, kami Allah yang menjamin rezeki mereka. Wa iyyakum, bahkan rezeki kalian, orang-orang tuanya. Nah, maka ini beberapa contoh ayat Al-Quran yang memberikan garansi, memberikan jaminan bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah. Ibu yakin rezeki kita dijamin oleh Allah? Yakin? Akan tetapi penjelasan seperti ini baru koma, belum titik, karena bisa jadi orang salah faham. Kan rezeki kita dijamin oleh Allah. Karena sudah dijamin, gak usah karajo. Ada cerita orang, ini kisah nyata. Seorang suami habis subuh lalok. Bukan lalok di masjid macam sekarang ini, enggak.
Di rumah pulang dari masjid nih lalu tidur berkeruh. Bang, ini kita mau masak nasi nih. Masak lah. Beras tak ada. Ya, minta piti. Tidak ada piti, tidur aja lah. Jadi suaminya tidur, bininya pun suruh tidur. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Kalau Allah ngasih, tidak usah kita apa-apa. Tidak usah kita capek-capek. Lalu. Ya, habis subuh tidur. Bininya tidur. Ya, jam 8 malam ada yang ngetok pintu. Jadi tok. Assalamualaikum. Bangun dia. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini alhamdulillah kemarin anak saya lulus tes CPNS. Ini syukuran. Dikasih 2 kotak. Nasi, lauk, buah. Ya, sambalnya pun ada 2. Ya, ada ayam, ada ikan. Apa kata suaminya kepada istrinya? Nah, kan betul kan? Lalu pun datang Rasuki. Ada orang seperti itu ada, Bu. Apa pula capek-capek. Dulu saya awal-awal di Riau, di kota. Saya datang ke Riau tahun 95. Saya kerja di hutan. 97 ke Pekanbaru, kemudian saya pindah ke Palembang. Tahun 2000 balik lagi ke Pekanbaru. Sampai sekarang. Nah, awal-awal Pekanbaru saya silaturahmi ke tokoh-tokoh di Riau ini. Salah satu yang saya kunjungi, saya sowan Profesor Dr. Sudirman Johan. Ya, guru besar. Ya, IAIN waktu namanya. IAIN Sultan Syarif Kasim. Beliau cerita, Muhammadun, ya Prof. Wakil rektor waktu itu beliau. Nah, saya ini pernah penelitian di Sumatera Tengah. Bagaimana filsafat masyarakat di Sumatera Tengah, Riau, Jambi, Sumbar. Ya, ternyata sebagian besar masyarakat kita ini terpengaruh filsafat fatalisme. Fatalisme itu Jabariyah, pasrah aja. Kojo sibu, ndak kojo 500. Kojo ndak kojo 1.500. Itu jangan dikira main-main, itu betulan, Bu, ada orang seperti itu. Kenapa? Pengaruh pemikiran dari luar yang namanya filsafat fatalisme. Kan rezeki dijamin oleh Allah, ngapa pula kita capek-capek? Yang kedua dipengaruhi faktor alam. Melimpah ruah kekayaan alam kita. Di belakang rumah mengalir sungai-sungai, macam di surga. Ikan apa yang tidak ada? Baung, patin jambal, apalagi? Kapie tak betulang. Aslinya betulang. Ya, kapie macam-macam. Mancing beberapa menit aja dapat uang, dapat ikan 1 ember, bisa hidup 2 hari. Betul enggak? Dulu ya, mau di Siak, Pelalawan, Kampar, Tembilahan, macam itu. Ya, begitu datang orang Jawa Tran, lele orang macam namanya lele datang ya tahun 80-an. Sekarang lele udah pakai Fortuner. Ya kan? Kawan nih yang pamalih tadi itu masih mancing. Ya, datang pula orang Batak buka hutan. Berkebun dia berpuluh hektar. Mobilnya Pajero Sport. Kawan yang pamalih ini masih mancing. Jadi Bu, kalau kita ini pemalas, kawan nanam durian, kita mengango, kawan panen durian, kita pun mengango. Ya, nah ini filsafat pemalas. Dia tidak salah dari segi itikadnya. Rezeki saya kan dijamin oleh Allah, tapi titik, nggak koma. Dia nggak tahu bahwa Allah juga ada perintah. Perintah apa? Karajo. Ya. Fantasiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi mencari rezeki karunia dari Allah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan seorang ayah, suami, tugasnya adalah menafkahi anak istrinya, ngasih makan, ngasih pakaian bil ma'ruf, layak, yang ma'ruf. Tadi suami yang pemalas tadi habis subuh tidur, besoknya tidur lagi. Ya, dia berharap, dia sebetulnya bukan berharap Allah menjamin rezekinya. Datang lagi tetangga ngasih kotak lagi. Ya, ternyata habis subuh sholat dia ke masjid, rajin. Di rumah lolok lagi.
Bang, enggak masa kita enggak usah, ya kan? Jam 8 ada yang ngetok pintu lagi. Siapa? Dibuka ternyata debt kolektor nagih utang. Baru terasa kan. Nah, ini kalau kaji tak lengkap bisa salah paham. Nah, ini saya cerita, ada yang pernah cerita ke saya. Ini oknum ya, oknum. Bukan terkait dengan jamaah atau kelompok atau ormas tertentu, enggak. Mungkin kajinya tak lengkap. Ya, karena kalau seandainya rezeki kita dijamin oleh Allah, itu secara itikad dia tidak yakin bahwa ada Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Jadi dia ini nggak tanggung-tanggung, alumni sebuah perguruan tinggi hebat di Jawa, kerja di sini, setelah sekian tahun kemudian dia resign, di rumah rajin berdakwah. Kan bagus kan? Bagus. Suatu hari dia mau berdakwah ke luar negeri. Berapa bulan? 3 bulan. Anak istrinya di rumah. Dikasih bekal nggak anak istrinya? Uang tinggalan nggak? Enggak. Kenapa enggak? Anak istri saya ini ditanggung rezekinya oleh Allah. Saya berangkat berdakwah di jalan Allah. Salah? Enggak salah. Ya, di titik itu. Tapi dia salah karena dia lupa tanggung jawabnya sebagai suami. Yakni memberi nafkah anak istri. Tengok aja lah. Nanti saya pulang masih hidup istri saya ini. Yakin betul. Sehari 2 hari tahan anak istrinya di rumah. Lah, habis itu kelaparan. Alhamdulillah tetangga tahu. Tetangga tahu, lapor Pak RT. Untung Pak RT-nya rajin kajian subuh. Ya. Jadi Pak RT-nya soleh. Macam Pak RT kita ini ya. Dikumpulkanlah warga ini, macam mana ada keluarga kondisinya seperti ini. Kalau gitu kita giliran ngasih makan ke tetangga kita ini, ya. Nah, setelah 3 bulan pulang, ya, pulang suaminya tadi nampak bininya makin gemuk. Padahal yang nanggung siapa tadi? Pak RT, untuk Pak RT kita soleh. Tengoklah senyum-senyum Pak RT. Nah, kemudian anak-anaknya makin nampak sehat. Apa kata suaminya? Tuh kan, benar apa kata saya. Rezeki kita ditanggung oleh Allah. Tidak perlu saya agih piti, kalian tetap hidup segar bugar. Padahal yang memberi nafkah itu tanggung jawab siapa? Suami. Fardunya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Kewajiban memberi nafkah suami kepada anak istrinya tidak bisa dialihkan ke Pak RT. Kalau dialihkan ke Pak RT namanya fardu kifayah itu. Kalau fardu ain tanggung jawab suami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih tahu kalau Bapak Ibu insya Allah ini udah clear. Tapi ini khawatir ke anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang belajar agamanya kan amat kurang, ya kan? Ya, nah kasih tahu bahwa memang rezekimu dijamin oleh Allah. Tapi engkau nanti kalau punya bini, engkau punya tanggung jawab. Jangan jadi pamalih, jangan jadi pemalas dengan alasan Allah kan udah jamin rezeki. Ya, nah kemudian kalau Allah sudah menjamin, mestinya kita mencari rezeki dengan penuh semangat, bukan pemalas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehebat-hebatnya seorang istri, sepintar-pintarnya istri, dia doktor bahkan profesor sekalipun, dia punya tabiat fitrah ingin dinafkahi, betul enggak? Tetap ada. Jadi saya sering ya mendapatkan curhat dari keluarga bercerai bahkan bercerai. Keluarganya mampu, kaya, bahkan kaya raya. Itu istrinya itu curhat. Suaminya ini mampu, pernah jadi anggota dewan, ya, kaya, kebunnya luas, istrinya pun pengusaha. Sejak nafkah itu belum pernah ada dinafkahi. Nah, ini salah. Dia kira kata suaminya kan istri saya udah mampu. Sekaya-kayanya istri, tanggung jawab memberi nafkah di pundak suami.
Sekaya-kayanya istri ada tabiat fitrah ingin dinafkahi. Sepintar-pintarnya istri ada tabiat ingin dibimbing. Tengoklah pelajaran berharga yang terbaru. Seorang yang pinter, cerdas, cantik. Siapa namanya? Marissa Haque. Kenapa sampai suaminya begitu rupa Ikang Fauzi itu? Cintanya kan sekarang jadi pembicaraan yang baik ya. Ya ibu kalau tahu kisahnya Marissa Haque dari dulu, ibu ini rata-rata kan kenal sama beliau kan, almarhumah. Ya, seorang yang terkenal pinter dan beberapa kali ngajar juga di UIR di pasca sarjana. Ya, ngajar S3, ngajar S2. Ya, itu kata beliau ceritanya, walaupun dia tahu ini bahwa pengetahuan saya lebih pinter dari suami saya karena dia dosen, mau jadi profesor itu Marissa Haque. Akan tetapi kalau diskusi dia mendengar. Ya. Nanti ketika saya udah diberi kesempatan oleh suami saya, baru saya cerita panjang lebar. Oh begitu ya? Nah gitu. Jadi tidak pernah melawan suami walaupun istrinya lebih pintar. Tidak pernah sombong ya melawan suami walaupun penghasilannya lebih besar. Dan melayani suaminya ya dengan pelayanan prima. Saya pernah ingat betul pernyataan Marissa Haque dulu tahun 80-90-an. Ya. Apa kata Marissa Haque itu? Ya. Ini bahasa beliau ya. Saya sebagai istri akan melayani suami saya melebihi tanda kutip ya. Ini bahasa beliau. Ya, melebihi seorang pelacur melayani pelanggannya. Ya. Dengan pelayanan yang semaksimal mungkin. Maka kalau ibu seperti itu, insya Allah suami tidak ada berpikir untuk pindah ke lain hati, tidak akan tega. Ya, nah sama seperti halnya Pak Habibie dengan Ainun. Kan ibu tengok kan betapa setianya Pak Habibie. Apa tengok? Pulang aku kata Habibie sampai di rumah langsung disambut dengan senyuman. Apa kabar hari ini? Ya, dipeluk kemudian. Saya masak, tapi cuma ini. Ayo kita makan berdua. Itu padahal seandainya orang sehebat Habibie, sehebat Ikang Fauzi, kalau seandainya mau bisa tambo cie kan. Tapi tak ada terbetik sedikit pun. Kenapa? Karena seorang istri yang setia memberi pelayanan yang istimewa kepada suaminya. Ngapa pula cerita ke situ tadi ya? Sehebat-hebatnya istri dia punya tabiat untuk dibimbing suami, dinafkahi suami. Maka ingat wahai para suami punya kewajiban mencari nafkah. Nah, oleh karena itu ya di sisa kajian ini kita dudukkan bagaimanalah hakikat rezeki menurut Islam. Yang pertama tentang definisi. Apa itu rezeki? Rezeki itu dari segi lughawi razaqah, maknanya a'ta, pemberian. Pemberian dari Allah. Rezeki itu tak hanya berupa materi, tak hanya berupa piti, tak hanya berupa harta. Anak sehat rezeki, suami sayang rezeki, istri yang solehah rezeki, tetangga yang baik rezeki. Mata kita bisa melihat dengan jelas, bisa membedakan mana hitam mana putih, mana kuning mana merah, rezeki. Ya, kadang-kadang kita itu merasa iri dengan orang lain dan ini tidak boleh. Ya, kawan sama-sama satu angkatan, satu liting, dia mobilnya 3 mewah-mewah, kita masih pakai Honda butut. Ya, padahal kita sehat. Kalau dihitung, dikalkulasi, mata kita bisa melihat itu berapa dihitung dengan uang. Datanglah ibu orang dari Jakarta ke Tanah Merah, jumpa ibu. Dia ingin membeli mata ibu sebelah. Dibeli 100 juta. Ibu mau? 500 juta lah. 500 juta. Sebelah aja ya bu. 1 miliar. Enggak bu. Tapi kadang-kadang kita ini yang nempel, nikmat yang ada melekat di badan kita ini, kadang-kadang enggak kita hitung, lupa sama Allah ya kan? Lupa mensyukuri nikmat
Allah. Itu semuanya rezeki dari Allah. Nah, bagaimana hakikat rezeki dan bagaimana persepsi kita agar kita tidak jadi pemalas? Yang kedua, kita ini harus bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Bila kita tawakal, ini juga harus didudukkan. Ya, kadang-kadang ada orang berkata begini. Pernah nggak orang berkata begini? Usahalah dulu nak, baru tawakal. Betul Bu? Ada pernah dengar kayak begitu? Apakah pernyataan itu tepat? Kurang tepat. Kalau seandainya usaha dulu baru tawakal, maka ibu keluar rumah nggak akan berdoa Bismillahi tawakaltu ala Allah. Ya, Bismillah aku bertawakal kepada Allah. Artinya sebelum berusaha sudah tawakal. Sedang berusaha tawakal. Setelah berusaha juga tawakal. Tawakal itu kata Imam Al-Ghazali menjadikan Allah sebagai al-wakil, tempat bersandar. Backing. Ibu ini anak baru lulus kuliah, mau masukkan anak ke BUMN, ke PLN. Ya, ke PLN misalnya. Ya. Ibu ini iparnya Prabowo. Misalnya iparnya presiden yang mau dilantik besoknya. Kira-kira ibu pede apa enggak? Pede lah, ponakannya Prabowo, ya kan? Kalau ibu ponakannya Jokowi, ibu pede? Ah, nggak pun. Ibu ini nggak. Nah, ini direkam apa sebar aja nanti balik sebar potong viral nanti. Ya, kenapa ibu ponakan Prabowo ibu pede, begitu ponakan Mulyono ibu nggak pede? Nah, tapi Bu, walaupun ini umpama, ibu itu backing kita itu bukan hanya presiden. Tempat kita bersandar yang menciptakan presiden siapa? Allah. Itu namanya tawakal. Makanya Nabi bersabda begini. Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi. Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, yakin Allah sebagai tempat kita bersandar, backing kita, kemudian tawakal kita sebelum berusaha, sedang berusaha, setelah berusaha. Jadi sepanjang kita hidup ini bertawakal kepada Allah, maka la rozakokum. Allah akan memberi rezeki kalian secepat kilat. Kama yarzuqut toyro. Sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung. Tahudu khimason wa ta'udu batonan. Pergi burung-burung itu dalam keadaan perut kosong, pulangnya perut kenyang, bahkan dia pun bisa ngasih makan anaknya. Nah, ini namanya tawakal. Yang kedua, yakin. Yakin sesuai dengan 97 ayat Al-Quran tadi bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah. Kalau kita yakin, berarti kita optimis. Husnudzon billah, baik sangka sama Allah, tidak boleh mudah putus asa. Namanya usaha kadang berhasil, kadang tidak. Yang akan kita pertanggungjawabkan bukan jumlahnya harta. Jadi mulianya manusia ini bukan berapa banyak tabungan hartanya, pitinya, luas kebunnya, jumlah mobilnya, megah tidak rumahnya. Enggak, bukan itu ukuran mulia. Jadi ibu, kita nengok orang enggak boleh dari hartanya. Ya, akan tetapi ukuran mulia apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Betul kan? Mestinya kan begitu. Sekarang ini kenapa mulia tidaknya manusia diukur harta? Karena sekarang ini yang memimpin dunia namanya ideologi Ra'sumaliyah. Bahasa Arabnya. Ra'sun itu kepala, maliyah itu piti. Standar di kepalanya piti. Kapitalisme. Ra'sun maliyah. Ra'sumaliyah. Jadi ukuran hebat tidak hebat, mulia tidak mulia, bahkan benar atau salah, itu ukurannya hepeng. Hepeng mengatur nagaraon. Nah itu Ra'sumaliyah. Nah kalau dalam Islam enggak. Nanti di akhirat
Bukan berapa biti kau, berapa jumlah harta kau. Enggak, yang ditanya dari mana engkau dapat harta. Yang kedua, engkau belanjakan ke mana. Maka ada kisah yang menarik kan. Dan semua ibu sudah tahu tahun 9 Hijriah ada ekspedisi perang Tabuk. 30.000 kaum muslimin dipimpin Rasulullah dalam kondisi paceklik panas. Madinah, ibu kan pernah ke Madinah kan, panas terik, kondisi paceklik, berangkat ke Tabuk jauh. Sekarang itu Arab Saudi bagian utara atas perbatasan dengan Syam. Udah menanti dengan jumlah tentara lebih banyak, pasukan siapa? Romawi. Ini ekspedisi perang ini walaupun kemudian kaum muslimin menang, perlu waktu yang lama, berbulan-bulan. Ketika balik ke Madinah, pohon kurmanya sudah lewat masa panen. Kurmanya busuk. Ya Allah, busuk. Ndak laku lah. Datanglah seorang sahabat yang kaya raya dermawan, yang punya kurma lewat masa panen dalam kondisi busuk, datang ke saya beli semuanya. Harga normal. Alhamdulillah, sukacita orang. Laku semuanya. Apa tujuan Abdurrahman bin Auf? Nolong. Tujuannya apa lagi? Supaya nanti ya di akhirat tidak terlalu banyak harta yang dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, dia berharap miskin. Cuma ternyata miskin itu ya tak bisa dihindari. Kaya pun tidak bisa dihindari. Setelah terkumpul kurma busuk banyak, ya panen seluruh kota Madinah, datang kabar utusan dari Raja Yaman mencari mau membeli kurma busuk. Akan dibeli 10 kali lipat harga normal. Karena sedang ada wabah penyakit di Yaman, obatnya kurma busuk. Coba bayangkan kalau Allah menentukan, ya. Jadi akhirnya harta Abdurrahman bin Auf makin melimpah, belipe 10 kali lipat. Coba. Kalau olah kayu nggak bisa dihindari. Udah garis tangan bahasa kitanya. Udah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu di tangan Allah semata. Maka kita harus yakin. Tapi keyakinan itu tidak boleh membuat kita pemalas. Tidak boleh jadi penyogan. Tidak boleh jadi pamalih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini harus berusaha, wajib berikhtiar. Terutama laki-laki yang sudah balik, apalagi sudah punya keluarga, ada kewajiban mencari nafkah. Sebagaimana ayat 233 surat Al-Baqarah tadi yang sudah kita kutip, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami, ayah, ya itu punya kewajiban memberi nafkah, ngasih makan, ngasih pakaian untuk anak istrinya secara baik, secara ma'ruf, layak. Nah, maka dia harus mencari nafkah. Sampai Nabi itu dalam satu riwayat pernah bertemu sahabat. Nabi mencium tangan sahabat itu. Bu, mestinya kan anak mencium tangan orang tuh. Wah, murid mencium tangan guru. Ya, yang muda mencium tangan yang tua. Sahabat mencium tangan Nabi. Ini Nabi mencium tangan sahabat ini. Sa'ad namanya. Kemudian bersabda, kafani yuhibbuhumallahu ta'ala. Dua tangan ini yang dicintai Allah Ta'ala. Kenapa begitu dibuka tangannya keras? Kapalan kalau bahasa Jawanya. Sebenarnya dia pekerja keras. Allah mencintai orang-orang yang mau bekerja keras. Bukan orang pemalas. Memang kita yakin rezeki dijamin oleh Allah. Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril membisiki, innan nafsan, sesungguhnya setiap nyawa lantamuta, nggak akan pernah mati, nggak akan mati dia, hatta tastakmilu rizqaha, hingga dia menikmati sempurna rezeki dari Allah. Fattakullah, ini
pentingnya. Kita yakin rezeki dari Allah, maka fattakullah, bertakwalah kalian. Wa ajmilu fit talab. Nah, bagus-baguskanlah kalian dalam mencari rezeki. Maksudnya apa? Kalau ibu manggalih bukan asal manggalih. Kalau ibu berjualan bukan asal berjualan. Wa ajmilu, bagus-baguskanlah. Kodenya bersih. Ya, yang jual ramah. Lauknya sodap. Ya, bikin gulainya loma. Ya, parkirnya lapang. Ya, ibu. Sekarang ini kan orang jualan di media sosial banyak ya. Ada kawan saya itu jualan namanya Kode Monde namanya. Monde, orang Kuansing. Tempatnya itu jauh. Tahu Monde ya, Bu ya? Apa namanya? Ada asinan. Apa namanya? Kedai Monde ya namanya. Itu tempatnya kan jauh. Komplek Pemda. Nggak ada angkot sampai situ. Tapi kalau saya ke situ siang itu ramai. Punya Haji Anton, ya. Nah, kenapa rame? Tempatnya untuk santai kayak rumahan, ya. Tempat duduknya enak, yang jualan ramah, tukang parkirnya ramah, ya. Kemudian masakannya pun enak, walaupun jauh dicari orang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian. Dari hadis ini, hadis qudsi ini kita diperintahkan untuk apa? Kerja tapi yang sungguh. Jualan iya, profesional. Tidak boleh asalan. Ada dosa kata Nabi yang tidak bisa dihapus dengan puasa dan sholat. Tidak bisa dihapus dengan haji dan umroh. Dengan apa kami menghapus ya Rasulullah? Kata Nabi, al-humumu fit talabil ma'isah. Al-humum itu himmah, bersungguh-sungguh mencari nafkah. Himmah itu maksudnya semangat. Semangat dan sungguh-sungguh. Jadi kalau ibu bikin kedai lontong sayur sarapan pagi tanah merah, nikmat lezat. Buka jam 10 pagi. Nah, laku enggak kira-kira? Orang datang itu biasanya habis subuh, kedai udah buka mestinya. Ibu dulu, kalau ibu ke Selat Panjang, ya, kita keluar sholat subuh, kedai udah rame di pinggir-pinggir selat tuh kan. Siapa yang jualan? Orang Melayu, orang Cina. Orang Cina di Bengkalis. Orang Cina. Alhamdulillah di sini di Pekanbaru sekarang. Ibu kalau pulang subuh seperti ini, ke kedai, misalnya kalau di Panam itu teko kopi gitu ya. Keluar sholat subuh udah ada. Alhamdulillah yang punya orang awak. Ya kan? Dia sholat. Oh itu orang-orang sholat itu. Sholat semua itu. Ya. Orang-orang pengajian. Alhamdulillah. Jadi inilah kita disuruh mencari rezeki dengan sungguh-sungguh profesional. Tempatnya bersih. Makanannya enak. Yang jualan ramah. Marketingnya bagus. Ya. Nah ini tabiat orang beriman. Tidak boleh pasrah tanpa usaha. Nabi dijamin memang ketika mau perang menang. Tapi tetap latihan. Tetap berusaha. Tidak boleh jadi pemalas. Nah itu dia. Nah jadi apa tadi? Tawakal. Dengan tawakal yang benar. Kemudian ya yakin. Yakin ini membuat kita optimis, tidak mudah putus asa. Yang ketiga berusahanya pun sungguh, ya, tidak boleh pemalas. Nah, kemudian yang keempat, ini dalilnya begini. Kenapa kita di samping kan udah yakin dijamin rezekinya oleh Allah, ya, akan tetapi kenapa kita masih harus berusaha? Suatu hari ada seorang ulama, ya muridnya Imam Ibrahim bin Adham namanya Syakik Al-Balahi. Ibu mungkin pernah dengar cerita ini. Nengok di belakang rumahnya itu ada dahan pohonnya patah. Menimpa burung. Burungnya sayapnya patah sebelah. Tidak bisa terbang. Kalau burung tidak bisa terbang, tidak bisa cari makan.
Mati sore burung ini. Ditunggu sampai sore. Datang kawannya ngasih makan. Tidak jadi mati. Besok ditunggu lagi. Dari pagi masih mau coba-coba terbang, tidak bisa burung ini. Ya. Nah, maka kemudian matilah sore burung ini. Kemudian apa kata, loh, datang lagi kawan yang ngasih makan. Sampai 3 hari, tidak mati burung ini. Lapor kepada gurunya. Wahai Tuan Guru, iya. Ada apa Sakik? Wahai Tuan Guru, aku melihat kejadian begini. 3 hari burung yang sudah patah sayap sebelah itu nggak mati. Datang kawannya ngasih makan. Maka aku demi Allah makin yakin rezeki kita dijamin oleh Allah. Iya betul. Lantas besok aku nggak kerja lagi. Sholat aja di masjid. Kalau emang rezeki datang. Ya, apa kata tuan gurunya? Wahai Sakik, kenapa engkau tidak mengikuti petunjuk Nabi kita? Yadul ulya khairun min yadi asuflah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kenapa engkau mencontoh burung yang patah sayapnya sebelah? Sementara tanganmu utuh. Ya. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Tapi kita punya kewajiban mencari rezeki. Mencari karunia Allah. Ibrahim bin Adham ngomong seperti ini. Ulama hebat. Ya ulama hebat beliau ini. Mantan gubernur di Balah, Afghanistan. Mengundurkan diri dan beliau kemudian setelah itu apakah setelah mencari ilmu ke Damaskus, ke Basrah, ke Mekah, Madinah, sampai ke Syam, apakah beliau hanya mencari ilmu? Beliau ini kerja di kebun orang sambil menuntut ilmu. Padahal dulunya dia pejabat. Nah, sehingga kemudian apa kata Sakik? Ya Allah, benar engkau wahai Tuan Guru, dicium tangan Tuan Guru tadi. Jadi memang rezeki kita dijamin oleh Allah. Tapi kita punya kewajiban karajo mencari nafkah. Dan lebih utama kalau kita punya uang, kita punya harta, kita berbagi, bukan kita dibagi. Nah, dan kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, kita ini jangan lupa kita harus banyak berdoa. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari, maka kita bermunajat, minta sama Allah. Minta sama Allah supaya Allah memudahkan kita dalam mencari rezeki. Misalnya begini Bu. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya pulang umroh. Ketika umroh itu ada bersama 50 orang. 37 itu dari masyarakat transmigran di Sukamaju, Kuansing. Ada beberapa orang itu saya wawancarai. Saya tanya dari hati ke hati. Bapak tua nampak. Umur berapa? Mbah umur pinten? 72 tahun Ustaz. Wah, saumur Prabowo jenengan. Nggih, katanya. Tapi masih kuat gagah. Tawaf itu bisa 7 putaran 3 kali. Umrohnya 3 kali. Ya, sa'inya sempurna. Kerjaan sehari-hari nopo, Mbah? Ngarit Ustaz. Tahu ngarit? Nyabit rumput. Terus selama sekian 10 tahun terkumpullah punya 10 sapi. Dijual 5 sapi untuk bayar umroh. Coba bayangkan. Kadang-kadang kita itu begini Bu ya. Kita itu buruk sangka sama Allah. Di Ambo kok cuma jual gorengan. Mana mungkin lah bisa haji, bisa umroh. Ya kan? Saya cuma kedai-kedai kecil. Mana mungkin. Begini Bu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi haji dan umroh itu perintah siapa? Perintah Allah. Allah itu maha kaya, betul? Allah Ar-Razzaq, penjamin rezeki, betul? Maka di hati kita harus pasang begini. Ya Allah, engkau memerintahkan hambamu yang lemah ini pergi haji, umroh. Maka mampukanlah ya Allah, engkau maha kaya. Kalau kita niat seperti itu, pasti. Nah itu. Allah nggak akan mungkin menyelisihi janjinya. Alah tua macam mana. Ya kan? Sementara kalau daftar haji nunggu 26 tahun di Pekanbaru. Begini Bu. Kata Gus Baha, saya sepakat betul dengan beliau. Orang alim, aset kita, Gus Baha itu cerita begini. Ibu, bapak, kalau ibu punya niat haji, cerita sama anak. Cerita sama kerabat.
Aku ingin betul naik haji. Di samping berdoa sama Allah. Kalau doa kan diam-diam tengah malam setelah tahajud ya kan. Habis itu, nah aku ingin sebetulnya ziarah ke makam Rasulullah. Ingin aku sholat di depan Ka'bah itu lah nak. Udah sekian umur emak ini. Ternyata tak lama kemudian kita meninggal. Ibu yang ngomong seperti itu meninggal. Maka anaknya bisa membatalkan. Ya, atau anaknya bayar orang badalkan. Tapi kalau ibu tidak pernah punya niat sama sekali untuk haji dan umroh, maka bagaimana mau dibadalkan wong niat aja tidak ada. Maka harus ada niat dan sampaikan, ya Allah, emak saya dulu ingin haji, ingin umroh, ya kan? Akan tetapi nggak kesampaian, keburu meninggal. Maka bismillah aku ada rezeki, minta tolong orang untuk membadalkan, nah itu baru bisa. Maka pertama sekarang, walaupun kita ini ada sebagian besar udah sepuh ya, umurnya dia di atas 60, berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan ya Allah, maka mampukan kami. Ya, mampukan kami. Dan yang kisah seperti tadi itu banyak. Ya Allah, ada yang jual gorengan, berangkat naik haji, nenek. Ada yang jaga kedai, ada yang jual pisang, berangkat umroh. Ya, kemarin itu ya Allah, ini berarti selama perjalanan kalau kita umroh itu tidak hanya kita ke ziarah, kita bisa tawaf, tapi banyak pelajaran berharga dari yang lain, termasuk dari yang umroh itu. Ya, nah jadi itu yang kelima tadi itu berdoa, minta sama Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran li ibadatina. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah. Untuk apa? Untuk ibadah kami kepadamu ya Allah. Nah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Esok hari itu gaib. Yang tahu perkara gaib hanyalah Allah. Maka kita bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelimpahan rezeki yang halal dan berkah. Maka kesimpulan kajian kita pagi hari ini, rezeki dijamin oleh Allah, tapi jangan salah paham. Jangan jadi pemalas, karena secara syar'i kita terutama laki-laki yang balik diwajibkan untuk mencari karunia Allah. Bisa dengan kerja, jadi pegawai, bisnis, jualan, menggalih, yang penting halal. Jangan sampai menghalalkan segala macam cara. Kalau kita udah coba-coba membuka pintu yang haram, maka Allah akan menutup pintu yang halal. Yakinlah Allah akan memberi rezeki dengan cara yang halal. Maka sungguh-sungguh dan bersabar. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.